Haleluya. Selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir dalam ibadah Rabu Teduh hari ini. Saya percaya semua memiliki kerinduan yang besar untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita menaikkan doa kita, biar kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita meminta agar Tuhan memegang tangan hidup kita. Haleluya. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Pegang aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku kepadamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, amin. aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu. Mari pujilah Dia dari hatimu, lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara, ada kuasa dalam pujian. Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar saat anak-anaknya memuji dan menyembah Tuhan. Saya mengajak hari ini, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, kita naikkan dari hati kita. Dan bukan hanya itu saja, kita tambah dengan kerinduan agar seperti pujian ini yang kita nyanyikan, itu merupakan kerinduan doa kita di hadapan Tuhan, agar kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, agar kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Berkatalah kepada Tuhan, aku rindu tinggal bersamamu ya Tuhan. Haleluya. 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 Bapa, pegang tanganku. Bapa, pegang tanganku. Tuhan mendengar doa kita pada pagi hari ini. Lewat pujian kita berdoa, kita menaikkan apa yang menjadi permintaan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Pegang aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu,
duduk dalam altar-Mu yang kudus. Panggil nama Tuhan kita, Bapa. Haleluya. Pegang tanganku, Aku rindu, aku rindu tinggal di dalam di hatimu. dalam hatimu. Karena Engkau adalah terang. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu. Haleluya, pujian yang indah. Haleluya, Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. itu yang kami mau, Tuhan. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Kiranya Tuhan boleh memegang tangan kami. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Karena cinta kami adalah untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Dari hati kita memuji Tuhan. Haleluya. Berjalan bersama-Mu, dekap kami dalam hadirat-Mu. Haleluya. Terang-Mu membuat kami bisa melihat jauh ke dalam sampai kebenaran-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami merasakan hangat dalam dekapan-Mu, Tuhan. Haleluya. Singkapkan bagi kami, tunjukkan bagi kami jalan kebenaran-Mu. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kalau dalam hidup yang kami terima sampai hari ini, Tuhan, kami menikmati hari yang baru. Yes. Kami menikmati anugerah Tuhan. Terima kasih. Kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami selalu bersuka cita kepadamu, Tuhan. Karena Engkau milik kami dan kami menjadi milik-Mu, ya Tuhan. Biarlah kami boleh tetap dekat dengan Tuhan, karena kami percaya Engkau dekat dengan kami, ya Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah kami boleh melihat kepada firman-Mu, kepada kebenaran-Mu. Urapi kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, berapa lama kita menjadi orang percaya? Mungkin di antara Bapak Ibu berkata, saya baru 5 tahun. Atau ada yang berkata, saya lebih dari 5 tahun. Berapapun lama kita menjadi orang percaya, saya mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan yang sudah Bapak Ibu terima dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang terpenting dalam kehidupan kita dalam mengiring kepada Tuhan, bukanlah seberapa lama kita menjadi orang percaya.
Karena lama waktu kita menjadi orang Kristen itu tidak membawa kita kepada keselamatan. Atau bahkan Bapak Ibu Saudara, banyak orang berkata, khususnya orang Kristen, saya cinta Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Tapi saya boleh katakan buat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, bukan engkau yang berkata, Tuhan yang akan diselamatkan. Artinya tidak cukup Bapak Ibu Saudara untuk berkata saya cinta kepada Tuhan. Oleh sebab itu menarik pada pagi hari ini untuk kita merenungkan firman dan juga kita membawa hidup kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena bukan apa yang kita pikirkan, tetapi yang terbaik adalah apa yang Tuhan mau kita kerjakan, itulah yang kita lakukan. Saya percaya Bapak Ibu setuju akan hal ini. Saat ini kita hidup di zaman yang sangat luar biasa. Penduduk dunia begitu banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Bermiliar-miliar Bapak Ibu Saudara. Tapi di balik itu kita melihat kebesaran Tuhan kita. Tuhan gak pernah bingung untuk mengenal siapa anak-anaknya. Saya dan saudara, kita semua sangat dikenal oleh Tuhan. Jangan takut, jangan ragukan akan kebesaran Tuhan. Kalau manusia terbatas, kita kadang-kadang bisa lupa sama orang. Kita bisa tidak tahu apa yang terjadi dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi berbeda dengan Tuhan kita. Walaupun Tuhan melihat manusia di dunia ini begitu banyak, tapi saya pastikan kita adalah biji matanya Tuhan. Yang artinya kita selalu diperhatikan oleh Tuhan. Kita selalu dilihat oleh Tuhan. Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tapi yang terpenting Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Tuhan selalu menolong bagi kita. Tetapi yang terpenting adalah apakah hati kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Lewat apa? Lewat perbuatan hidup kita. Lewat iman yang teguh. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kenapa kita diajar dengan tema berjalan bersama dengan Tuhan dengan iman yang teguh. Karena semakin lama kita berjalan, bukan itu yang membawa kita pada keselamatan. Tetapi yang membawa kita kepada keselamatan adalah yang melakukan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat firman Tuhan hari-hari ini diperhadapkan dengan kehidupan di dunia. Jangan merasa tawar hati kalau mendengar jumlah orang percaya atau orang Kristen mengalami penurunan jumlahnya. Sebaliknya, semakin banyak orang-orang yang tidak lagi mengenal ataupun percaya kepada Tuhan. Karena kita hidup bukan hanya di dunia ini. Tujuan kita adalah kembali ke surga. Dan kita sudah memegang jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kehidupan kita diperhadapkan, saya ingatkan buat kita semua, tetaplah memiliki iman yang teguh agar kita sampai kepada tujuan kita. Karena tujuan kita bukan menang di atas dunia ini. Tujuan kita bukan supaya kita dapat hidup di atas dunia ini dengan baik. Tapi tujuan kita hidup adalah agar kita mencapai garis akhir, garis finish. Seperti Paulus katakan, aku telah mencapai akhir, aku telah mencapai finish dalam kehidupan ini. Mahkota kehidupan telah tersedia bagiku. Itu menjadi kerinduan kita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu penting bagi kita, jadilah kuat. Apa yang diperhadapkan firman Tuhan dengan dunia ini? Kasih. Allah adalah kasih. Orang Kristen, orang percaya, kita semua diajarkan oleh Tuhan, ditunjukkan dalam firman Tuhan, dibentuk di dalam kuasa Roh Kudus agar kita mengasihi. Tapi kita lihat dunia semakin hari semakin kehilangan kasih. Berbuat kasih bagi dunia adalah sebuah kebodohan, sebuah kerugian. Tetapi kalau itu yang Tuhan kehendaki, miliki iman yang teguh. Tetaplah percaya bahwa kita tetap harus melakukan kasih, baik kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada sesama. Karena itu adalah hukum yang pertama dan yang terutama yang Tuhan mau kita lakukan sebagai orang percaya. Mengasihi Tuhan artinya kita tidak berbuat dosa.
Jangan atas nama kekurangan kebutuhan, begitu banyak orang menipu, mencuri, berbuat dosa. Tetaplah tinggal dalam kebenaran. Kalaupun kita lapar karena kita tidak memiliki uang, percayalah Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan kemenangan sehingga kita bisa bertahan. Dan saya yakinkan kita tidak akan mati karena kelaparan, karena pertolongan Tuhan selalu ada. Asalkan kita memiliki keyakinan, iman yang teguh bahwa Tuhan pelihara kita. Ada pujian mengatakan, perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi. Perhatikanlah burung di udara, Tuhan pelihara. Apalagi kita. Saudara yang percaya katakan, kita adalah kesayangannya. Ada amin? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan dunia ini, ketika kasih menjadi tawar, kita tetap memiliki iman yang teguh. Kita semakin mengasihi Tuhan, semakin melayani Tuhan, semakin memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan juga kita mau mengasihi sesama kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Kalaupun mereka mungkin tidak berlaku seperti apa yang kita harapkan, mungkin harga diri kita sedikit direndahkan, gak ada masalah Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kita punya iman yang teguh. Karena iman yang teguh, kasih kita itu luar biasa. Karena iman yang teguh, kasih Tuhan dalam hidup kita menjadi luar biasa. Ditunjukkan kepada Tuhan, ditunjukkan kepada sekeliling kita. Digenapilah firman Tuhan yang berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik. Yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Iman yang teguh. Hidup dalam kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Teknologi yang baru, yang namanya ibadah online, ibadah dari rumah, jangan dimanfaatkan oleh orang-orang untuk memuaskan dirinya atau menjadi alasan untuk santai di rumah atau tidak lagi datang beribadah. Padahal sebenarnya mampu untuk datang ke gereja. Karena iman yang teguh itu berarti mengasihi Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa pergi keluar, Bapak Ibu bisa pergi ke tempat lain. Kenapa Bapak Ibu tidak bisa pergi ke gereja dan lebih memilih ibadah secara online? Dulu pandemi, pemerintah memberikan dorongan, saran agar kita melindungi satu dengan yang lain. Tapi sekarang keadaan sudah lebih baik. Berarti ini satu sukacita bagi kita. Jangan tertidur dengan apa yang dunia tawarkan. Memang enak Bapak Ibu Saudara, gak perlu keluar rumah. Bahkan ketika ibadah online ditayangkan, Bapak Ibu mungkin bisa melakukan apa saja, makan, bicara, dan kurang konsentrasi. Akibatnya apa Bapak Ibu Saudara? Saya tidak berharap Tuhan tidak konsentrasi, Tuhan tidak fokus untuk memberkati Bapak Ibu Saudara, sehingga hidup kita menjadi susah. Tapi saya percaya Tuhan tetap mengasihi Bapak Ibu Saudara walaupun tidak konsentrasi. Tapi jangan biarkan Tuhan melihat kehidupan kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, selagi kita masih ada nafas, tetap memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Pujilah nama Tuhan, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita akan naikkan pujian bahwa Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi hidup kita. Haleluya. Haleluya. Saat kita berjalan, memang saya senang dengan lagu-lagu yang berjalan. Karena memang hidup itu dinamis. Kalau tidak dinamis, tidak berjalan, Bapak Ibu tidak bernafas, Bapak Ibu tidak bergerak kemana-mana. Tapi karena berjalan, satu hari minimal di rumah pasti berjalan. Berjalan itu bukan berarti meninggalkan rumah. Tapi waktu kita berjalan, kita ingat setiap langkah kita ada kasih Tuhan yang menyertai, yang menerangi hidup kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Sekali lagi, saat ku berjalan, saat ku berjalan,
kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Haleluya. Kau lebih sanggup. Mari nyatakan pujian ini sebagai iman yang teguh di hadapan Tuhan. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagi. Ini iman kami Tuhan. Kau lebih Segala rencana-Mu baik bagi kami. Kau tidak akan biarkan hidup kami menghadapi kesulitan melebihi kemampuan kami. Pasti ada jalan, pasti ada pertolongan, ada berkat, ada pemeliharaan-Mu. Setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus menolong yang setia. setiap kali kita mengatakan kita berserah, ketika kita percaya kepada Tuhan, itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi waktu kita mengatakan, Tuhan, ku berserah, ku percaya, itu artinya kita tetap jalankan kehidupan kita sehari-hari dengan benar di hadapan Tuhan. Kita tetap menjalankan kehidupan dengan takut akan Tuhan. Kita tetap menjalankan untuk memilih yang benar di mata Tuhan dan tidak melakukan dosa atau tidak melanggar apa yang firman Tuhan katakan. Itulah yang namanya berserah di hadapan Tuhan. Saya mengajak pada hari ini, di awal kehidupan kita sepanjang hari ini, berserah kepada Tuhan. Ketika kita berserah bukan artinya kita menyerah dan kita bertekuk lutut lalu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, artinya kita memiliki iman yang teguh. Kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita lebih mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Kita lebih mengutamakan untuk melakukan kebenaran Tuhan dan tidak menyenangkan diri kita atau hanya untuk mencari kesenangan di dunia ini. Tetapi kita memilih untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Terima kasih Tuhan buat pertolongan. Kita tidak pernah melakukannya sendiri. Haleluya ya Rabaya Shanda. Kami berserah, kami percaya Yesus penolong hidup kami. Saat kami tak mampu, saat kami merasa mungkin hampir tidak kuat lagi, tapi Engkau penolong yang setia. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang selalu menguatkan, yang menghibur kami, sehingga kami terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Firman-Mu menerangi langkah hidup kami Tuhan. Karena kehidupan yang Tuhan berikan begitu indah bagi kami,
cobaan, masalah bisa datang dalam hidup kami, tetapi kami akan tampil sebagai pemenang karena Engkau penolong kami. Kami tidak takut, kami tidak bimbang. Engkau penolong yang setia, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Buat saudara, Bapak Ibu yang mungkin sedang menghadapi pergumulan, baik masalah dalam kehidupan, baik kebutuhan dalam hidup, baik pergumulan, baik sakit penyakit, hari ini percayalah, engkau kuat karena Tuhan menolong hidupmu. Tuhan berjanji, Dia setia. Tuhan berjanji, ketika kita berjalan, Dia memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Ya Rabba, ya Syanda. Haleluya. Puji Tuhan, pujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Penuhi hadirat Tuhan hari ini dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dalam setiap kami Tuhan, dalam pribadi kami yang beribadah. Tuhan, kalau hari ini kami beribadah secara online, karena memang mungkin jarak yang belum membuat kami bisa bertemu, tetapi Tuhan, kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar hidup kami boleh semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Iman kami terus percaya mengutamakan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Mari katakan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Engkaulah segalanya. Haleluya. Sebelum Bapak Ibu menyembah, biar kita boleh menyiapkan hati kita, nadanya kita turunkan. Haleluya, haleluya. Ya Rama, ya Syanda. Haleluya, haleluya, Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Dengan iman katakan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Bersama-sama nyatakan, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Haleluya. Nyatakan keyakinan kita. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwa, amin.
jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Amin. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami terima kuasa kemenangan-Mu ya Tuhan. Kami yakin kami akan memiliki iman yang kuat di dalam Engkau, karena Tuhan selalu menyertai kami. Hamba berdoa buat semua yang mengikuti ibadah Rabu Teduh hari ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka, baik sejak hari ini maupun yang selama-lamanya ya Tuhan. Mereka akan menjalani kehidupan dengan mata yang tertuju hanya kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan mereka akan melihat buah daripada kesetiaan dan ketaatan kepada Engkau ya Tuhan. Hidup kami diberkati oleh Tuhan. Masalah datang, kami menang. Sakit penyakit ada, kami sembuh. Kami mengalami kekurangan, diberkati dengan berkelimpahan. Kami janji Tuhan, apa saja yang kami buat, Tuhan akan membuat menjadi berhasil. Apa yang kami minta di dalam doa kami kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh, dengan bersepakat, kami percaya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doa kami. Kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam nama Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan, dan syukur hanya bagi nama Tuhan. Kami nyatakan doa kami di dalam nama Yesus. Kami akhiri doa kami. Amin.